calon-calon mahasiswa dan mahasiswi Unhar, kembali lagi di channel YouTube Kansa Kalisha. Ini part 2 dari Q&A. Kali ini enggak itu sih. tawa aja kerjanya sama mereka nih. Kita akan jawabin pertanyaan seputar akademik dan Unhar. So, without further ado, let's subscribe first. And comment and like, dan jangan lupa kasih tahu aku nih, kasih ide ngapain lagi di video-videonya, karena aku juga kekurangan ide. Iya, kasih ide. Oke, langsung aja ya. Pertanyaan pertama dari Eina Latifahni _ langkah pertama yang dipersiapkan kalau pengen masuk Harvard. Buat aku, yang paling pertama harus kalian lakukan adalah komunikasi dulu sama diri sendiri. Sebenarnya kalian tuh misi hidupnya mau ngapain sih? Karena sebenarnya aku melihat Harvard tuh bukan tujuan akhir ya, tapi lebih ke transportasi yang kita gunakan untuk mencapai tujuan akhir kita. Dan bisa jadi untuk mencapai tujuan akhir kita itu tuh nggak mesti lewat Harvard dulu gitu. Jadi komunikasi sama diri sendiri, kalian mau ngapain. Kalau benar harus masuk Harvard dulu, maka mulai cari jurusan yang sesuai untuk bisa mewujudkan impian kalian. Dan kalau udah dapet jurusannya, mulai baca websitenya, lihat segala persyaratannya, dan siapin satu-satu. Oke, jadi itu ya jawaban dari Kak Zafira ya. Sebenarnya jawaban dari Kak Zafira jadi manggilnya jadi kayak MC gitu ya, Kak Zafira ya. Jadi itu jawaban dari Zafira ya. Nah, sebenarnya jawaban dari Zafira itu nyambung ke pertanyaan selanjutnya dari Al-Fatih Rizky Barokah. Kak, aku pengen S2 tapi aku nggak tahu cara dapat visi S2 mau ngapain. Tips cara dapat ide atau visi S2 yang masih bingung gimana? Kalau menurut Kak Selin gimana sih caranya kita dapat ide untuk punya visi? Aku pengen S2 tapi aku belum tahu mau visinya apa gitu. Let me rephrase the question. Iya. Mungkin lebih ke tujuan S2 mau ngapain. Betul. Ya, cara mendapatkan tujuannya ya sejujurnya tujuan itu bukan sesuatu yang harus dicari ya. It's something that you found. Itu sesuatu yang kamu temukan. Betul. Jadi misal kamu lagi kuliah S1, terus kamu merasa aku suka banget nih bidang antropologi atau apapun yang sedang kamu pelajarin. Kalau S1 itu kan pendidikan kita sangat broad ya, sangat general kan. Kita cuma nyicip itu dikit-dikit tapi luas. Akhirnya kamu nemu, oh aku suka banget ini, bidang yang spesifik ini. Nah, di situ kamu memutuskan aku kayaknya mau mendalami lagi. Nah, salah satu caranya adalah S2. Jadi S2 itu untuk lebih spesialisasi lagi dalam suatu bidang. Atau kalau kamu udah kerja, Misalnya kamu udah kerja 3 tahun, 4 tahun, terus kamu ngerasa kayak aduh bosan nih kerja, kayaknya udah waktunya aku kembali mau sekolah lagi. Atau kamu udah ngerasa udah mentok nih, udah sampai situ-situ aja skill dan ilmu yang kamu dapatkan dari pekerjaan. Dan untuk kamu bisa berkembang lagi, kamu butuh mendapatkan ilmu baru lagi, sekolah lagi. Jadi ya itu bisa juga jadi alasan untuk S2. Bagus banget ya jawaban dari Kak Selin. Untuk nambahin Kak Selin, bener sih, kalau menurut aku juga tujuan itu bukan sesuatu yang harus kita effort banget cari ya. Itu lebih ke calling sih menurut aku. Dan poinnya Kak Selin juga relevan banget buat aku, karena kalau menurut aku itu akan muncul dengan sendirinya, nggak dengan sendirinya, itu akan muncul tuh gara-gara aku sudah mencoba di beberapa bidang, dan akhirnya aku ngerasa bahwa di sini aku ngerasa aku paling terpanggil dan dimana aku bisa ngerasa purposeful banget di bidang pendidikan seperti itu. Jadi mungkin harus memperbanyak eksplorasi diri juga kali ya, karena kita nggak bakal jatuh cinta dengan apa yang kita tuh nggak kenal. Itu yang selalu aku bilang. Maka Jadi kenalan dulu dengan berbagai opportunity yang ada di luar sana, dan bisa jadi kita bakal nemuin satu hal yang kayaknya bisa nih kita perbaiki, atau satu hal yang bisa nih kita invent yang baru. Dan kalau itu harus S2, baru kita daftar S2. Betul banget. Jadi jawabannya eksplorasi banyak-banyak guys, ke Al-Fatih ya. Eksplorasi dulu minatnya apa gitu. Lanjut. Saya mau dilanjutin gitu. makanya aku juga udah nungguin. Anti klimaks guys. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Shita.Lampard. Kak, alasan pilih US jadi negara tujuan studi, kenapa nggak di UK atau yang lain? Mungkin ngomongin. Nah,
Alasan aku milih di US adalah karena di UK. Bentar, preambul dulu, kan Zafira keterima di Oh iya, Kamu kasih dong, konten. kamu Oh ya, ngomong. oke. Kayaknya cocok banget dijawab sama Zafira karena Zafira itu nggak cuma keterima di Unhar tapi juga keterima di Uncam. Aduh jahis banget di Universitas Cambridge. Iya. Jadi she also got accepted in Cambridge University. Woo! Di UK. Dan mungkin Zafira is best suited to answer this question because Dia sudah walk the talk. yeah, she walked the talk. And dia, kenapa nih alasannya Zafira memilih US dibanding UK? Tapi nanti aku tetap pengen denger dari Kak Selin sama Kansa juga ya. Alasan utama aku milih akhirnya US daripada UK walaupun ada kesempatan mengambil UK adalah karena untuk apa yang pengen aku lakukan yaitu mengembangkan platform aku di bidang pendidikan seksualitas, aku butuh satu kurikulum yang action oriented daripada research oriented. Dan melihat dari pengalaman teman-teman aku yang kuliah di UK, melihat dari kurikulumnya yang ditawarkan, aku melihat bahwa di UK itu kesempatannya lebih research oriented. Jadi mereka tuh jago banget untuk membantu kita nulis jurnal, critical thinking, nulis essay, tapi not necessarily to create something that's tangible to support education. Jadi lebih ke perbedaan cara mengajar ya dan sistem pendidikan yang bisa kita terima. Karena itulah akhirnya aku milih di US. Kalau kalian kenapa langsung US? Kenapa Kak Selin langsung US? Kalau aku tuh kemarin apply, jadi selain di Unhar, selain di Harvard, aku apply di 3 univ di UK. Aku apply di Bristol University, di Birmingham, sama cuma 2 itu doang ternyata teman-teman. Baru ingat cuma 2. 3 sama Unhar. Iya, 3 sama Unhar. Jadi 2 itu in which I got accepted as well. Nah, jurusannya aku daftar sama education policy juga. Kenapa akhirnya milih US dan specifically Unhar? Karena di Harvard itu mereka tuh menawarkan banyak sekali fasilitas-fasilitas yang dapat membantu aku reach my goals gitu. Jadi bukan berarti di UK nggak ada fasilitasnya, cuma sangat berbeda ya. Dan Seperti yang Zafira bilang juga kalau di UK itu kurikulumnya memang jauh lebih mendidik kita supaya menjadi researcher gitu. Dan aku pun juga meskipun aku udah pernah nyobain kuliah sebentar exchange program di UK, aku ngerasa masih banyak potensi dalam diri aku yang bisa aku gali di tempat lain, dan taking up new challenge di tempat baru itu adalah suatu hal yang yang menarik lah buat aku untuk aku cicipin. Kalau aku mungkin kalau yang lain alasannya kan udah secara pendidikan ya, secara program nih. Kalau Zafira kan udah ngeliat langsung nih cara mengajar dan isi programnya gimana. Nah kalau aku sih sebenarnya lebih ke personal reasons aja. Jadi dari awal aku emang daftarnya cuman pure ke Amerika, nggak ada daftar ke UK. Emang pengen, kalau S2 itu kan kalau aku 2 tahun ya, jadi 2 tahun kita pindah ngerasain negara orang, tinggal di tempat lain. Jadi ya aku milih tempat tinggal sih gitu kan, dan aku milih budayanya. Dan di sini kan lebih progresif ya, mungkin lebih kalau di UK kan masih monarki gitu. Terus juga tentu hal-hal kayak gitu tuh pengaruh juga teman-teman ke cara mendidik, cara mengajar, dan juga ke ilmu yang kita pelajarin. So I'm grateful now that I'm here. Mungkin dulu aku milihnya cuma sembarang personal reason aja, pengen tinggal di Amerika gitu. Tapi ternyata aku bersyukur sekarang karena aku ngambil global health-nya di sini. Mereka tuh sangat anti kolonialisme gitu kan. Jadi dimana kita mempelajari tentang kolonialisme dan dampaknya pada kesehatan. Dan itu sesuatu yang aku dulu selama di Indonesia nggak pernah dengar istilah-istilah itu, dan aku yakin kalau nggak tahu ya, tapi kalau di UK apakah bisa sebebas itu membahasnya, kita nggak pernah tahu kan. Karena aku nggak sekolah di sana sekarang. Cuman ya sekarang it makes me happy to be here karena cara berpikirnya sangat luas dan lebih bebas gitu. Oke, thank you Kak Selin dan Zafira. Lanjut ya, kita ke pertanyaan selanjutnya dari ai.ihsan14. Tantangan terberat selama di Harvard dan motivasi terbesar untuk menghadapi tantangan tersebut. Mungkin dari aku dulu, tantangan terberat selama di Harvard. Kalau menurut aku sih tantangannya tuh, menurut aku self-discipline. Kalau menurut aku ya, karena tiap orang kan beda-beda ya. Menurut aku sih challenge aku adalah conquering my own self. It's like the hardest challenge for me karena di sini itu semua mata kuliahnya itu mostly ini ya, untuk readingsnya itu self-paced. Jadi
you take your own accountability of Iya, whatever you do in your life ya, akademik non akademik, tapi akademik most importantly, karena program aku tuh Mas Zafira cuma 1 tahun, cuma less than a year, dan setiap hari itu readingnya banyak sekali, dan kalau misalnya aku malas-malas dan cuma YouTubean atau kayak scroll aja, itu I'm missing out a lot gitu loh. Dan kenapa aku miss out a lot? Karena aku juga jadi nggak bisa partisipasi aktif di kelas, dan ya kalau aku sih lebih percaya lebih kayak gimana aku bisa build habits yang yang bisa mendisiplinkan diri aku gitu loh. Karena kalau motivasi itu bisa naik turun tapi kalau habit kalau udah terbentuk tuh biasanya akan aneh kalau kita nggak melakukan habit itu. Jadi ya aku lebih ke making small habits sih gitu. Kalau menurut Kak Selin, tantangan terbesar di Harvard tuh apa? Sama sih, sama persis kayak Kansa, aku yakin karena kita under one university walaupun fakultas kita ini sangat berbeda dan sangat berjauhan juga ya, kayak Jauh banget, Depok Salemba gitu Depok loh. Salemba, Jadi FK-nya Harvard tuh bisa sendiri gitu ya. Anyway, jadi memang yang sangat aku kaget pas nyampe di sini adalah dimana kita harus bisa individual studying gitu ya. Jadi dikasih reading, tapi ya nggak yang ada deadline atau apa. Jadi kayak ya udah kamu harus menyelesaikan itu sendiri. Dan bener banget katanya Kansa. Jadi kalau di sini actually not gitu. I feel like aku ngerjain tugas karena aku suka tugasnya gitu. Jadi kayak kalau aku nggak ngerjain, aku nggak baca, aku nggak do the readings, aku nggak ngerjain assignment, itu I'm waste. Aku yang kayak kita yang rugi gitu. Itu sih, iya, that's really beautiful as well. Kayak kalau aku pikir-pikir kenapa, karena aku pun reflect lagi ke saat aku sekolah dulu tuh, aku dulu lumayan typical student yang ngejar nilai gitu. Dan aku merasa saat aku di sini, gila ya, ternyata berapa belas tahun kemudian aku di sini, aku tuh baru pertama kali ini aku ngerasa aku tuh benar-benar belajar gitu loh, untuk fulfill that thirst of knowledge gitu loh. Bukan karena aku pengen ngejar nilai atau gimana, karena kebanyakan kegiatan di kelas pun juga sebenarnya ungraded gitu loh. Dan itu tuh kayak ya udah terserah kamu gitu loh. Zaf, apa tantangan terberatnya? Mungkin on top of yang udah disebut sama Kak Selin sama Kansa, buat aku pribadi time management and giving some balance for myself gitu. Dan alasan aku nyebut time management adalah karena aku saat ini sedang berusaha untuk mengembangkan platform pendidikan seksualitas di Indonesia juga. Follow guys @taulebih_kring .id. taulebih.id Yang ketika aku membangun ini kan dengan tim dari Indonesia yang saat ini sambil dibangun pun timnya di Indonesia gak dibangun sama jadi kayak aku harus bikin slot jadwal yang dimana di Indonesia teman-teman aku masih aktif, aku pun masih aktif di saat yang bersamaan. Dan itu biasanya opsinya adalah dari jam 5 pagi tuh udah meeting sama tim di Indonesia, terus abis itu diburu-buru aku harus ngampus juga, terus habis itu tapi aku di kampus bisa aktif, merekanya yang harus istirahat gitu. Jadi I have to balance that, and also maybe balancing myself in the sense that aku tuh model orang yang sangat value human connection. Jadi sulit buat aku untuk membuat boundary untuk belajar tuh sendirian tuh aku nggak bisa. Aku pengen belajar bareng-bareng sama teman-teman, knowing bahwa ada potensi kita tuh bakal terdistraksi, ngobrol, akhirnya nggak produktif. Jadi saat ini aku lagi berusaha untuk bikin batas itu untuk diri aku sendiri. Nggak apa-apa skip hangout sama teman sekali 2 kali. Yang penting kita kan di sini tujuannya jadi mahasiswa, bukan buat main nyari teman gitu. Although you have to be able to balance both. Jadi itu tantangan aku. Oke, jadi itu jawabannya guys dari Kak Selin sama Zafira. Nah ini nyambung juga nih pertanyaan selanjutnya dari Alwern. Bagaimana cara kakak kalau sedang insecure dengan teman yang aktif pada saat kelas berlangsung? Gimana tuh cara ngadepin insecure-nya? Boleh singkat aja. Oke, karena programku ini kelasnya kecil, jadi kita ber-13 itu selalu bareng terus di kelas, di pindah-pindah kelas gitu ya. Itu juga nanti bikin videonya ya, tolong jelaskan bedanya sistem berbagai macam program di Harvard. Nah, jadinya tuh
karena kita ketemu each other a lot, terus-terusan di each class setiap hari kayak anak SMA gitu. Jadi kelihatan banget nih siapa yang ambisius gitu kan, siapa yang selalu submit ngerjain tugas dan ngumpulin pertama kali, itu kelihatan banget. Dan ada di temanku, itu ada satu temanku emang yang kayak she's always on top of her game. Aku sangat insecure karena kayak ketika ngumpulin tugas kan kelihatan nih di discussion paling atas dia gitu, selalu. Dan dia udah kayak 3 hari lalu, aku masih 3 hari kemudian hamin 1 kelas gitu kan. Jadi waktu itu sempat kayak aduh gimana ya, tapi aku nggak insecure sih, aku lebih ke langsung nanya ke dia gimana caranya biar kayak gitu gitu sih. Jadi kita juga harus mulai ngelatih reframing mindset ya. Kalau lihat orang lain kayak maju, kita bukan insecure atau ngiri ya, tapi lebih ke gimana caranya gitu. Nah ya udah aku nanya aja ke dia langsung. Terus dia ngasih tahu kayak aku kalau reading ini di weekend, kalau ini aku skip. Ya gitulah. Jadi intinya quote dari dia ini adalah pick your battles gitu. Jadi benar-benar ya pilih aja yang mana gitu. Iya kan? Iya benar. Oke, kalau yang selanjutnya pertanyaannya kayak Zafira boleh jawab ya, dari Shock Chan. How do you guys deal with burnout? Pernah ngerasa terjebak di hustle culture nggak? Kan Zafira tadi cerita nih kalau misalnya dia lagi ngembangin platform sama tim di Indonesia, terus juga at the same time Zafira juga pengen nge-maximize time dia di sini sebagai mahasiswi Unhar, sama dia juga value human connection, dia pengen banyak teman. Gimana tuh punya me time-nya? Coba. Aku model orang yang tegas untuk masalah waktu. Dalam artian yeah, that is very apparent. dalam artian kalau misalnya udah jam dimana seharusnya aku nggak kerja, aku nggak kerja. Jadi kalau misalnya aku udah nge-set waktu untuk diri aku sendiri, produktif adalah let's say dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, ya udah jam 7 sampai besoknya pagi itu, aku kalau bisa udah gak nyentuh tugas sama sekali, karena itu adalah waktu aku untuk istirahat. Karena aku punya prinsip lebih baik aku sendiri nih yang milih kapan aku istirahat, daripada badan aku tumbang dan mendikte aku untuk istirahat. One is my choice, the other itu out of my control. Dan buat aku penting banget untuk memberi tubuh kita yang sudah menjadi haknya, yaitu beristirahat. So when you talk about productivity, buat aku it's not just about scheduling when you're going to work, it's also about scheduling when you're going to rest. Amazing banget Nabila. Aku kayak selalu ingin konsultasi time management. Kalau Anda gimana tuh kalau burnout? Karena aku ini pertanyaannya menarik ya guys. Karena menurut aku we three handle burnout very differently. Jadi kalau Zafira tadi singkatnya istirahat ya. You make the time to rest. You making the time to rest gitu. Nah kalau orang-orang kan kalau burnout ada macam-macam ya. Ada yang pelariannya mungkin dia bisa sambil main musik, ada yang dia mungkin nangis, ada apa. Kalau Kak Selin ngapain kalau lagi burnout banget gitu tuh? What do you want me to answer it? Ya apa? kayak pelariannya apa gitu. Kalau Zafira kan dia kayak pilih to rest. Kalau kamu apa pilihannya? Apa yang jadi left out-nya kamu? Beneran ini? Iya beneran. Ya, oke. Main Mobile Legends. Main Mobile Legends. Tolong halo, host. Kirimin apa? Cyclops nomor 1 Massachusetts. What is that? Jadi Cyclops tuh hero yang aku pakai. Massachusetts itu, jadi kita ada lokal rank gitu kan. Kalau kayak kamu udah jago banget, kita pun nomor 1 Massachusetts gitu loh. Tapi sekarang kayaknya udah turun deh soalnya. Ya udah jarang main. I mean, we all have our own vice, I think. Yours is Mobile Legend. I like K-pop a lot. It's not my advice for me. Advice for you? Literally, kalau burnout, iya. Kalau aku yang bikin penat itu adalah caranya do something completely opposite of what you usually do. Kayak yang jauh banget terus kayak kayaking atau kayak apa gitu. Iya kayak kan menurut aku setiap orang tuh perlu ya punya outlet untuk stress coping mechanism-nya ya masing-masing gitu. Jadi orang-orang tuh beda-beda gitu loh. Kayak Zaf sendiri mungkin dia bisa indulge in I don't know, what do you like tadi? You like K-pop. You like K-pop. She likes K-pop and then she likes to play mobile. Aku
Kalau burnout, ini burnout yang dalam konotasi negatif ya, kayak burnout yang gitu everything tuh udah crumbling all at once, itu my body just shut down kayak gitu. Kayak aku tuh disconnected aja dari semuanya, kayak udah otaknya jadi kayak apa ya, kayak overheated gitu loh Kak. Kalau udah overheat tuh kayak yaudah tidur gitu, kayak tidur, mostly tidur sih. Menghilang dia terus. Iya ya, suka menghilang hilang dari dunia. Iya kayak ya udah ngilang aja gitu. Tapi I feel like aku tahu gitu loh that I need to bounce back. That's like menurut aku yang bagusnya, apa yang perlu kita tahu juga gitu loh. Kayak you know that you cannot dwell in whatever feeling itu, meskipun kamu misalnya lagi sedih banget, lagi galau banget atau apa tuh, you know that you have responsibilities and you have to bounce back. Kayaknya aku nggak tahu ya, pasti Kak Selin sama Zafira juga ngerasain gitu loh, momen-momen dimana kayak some days you just wanna like lay in bed kayak aduh capek banget nih gitu, mental gue capek banget, tapi you still have to get up and there's so many adult responsibilities to do gitu loh, and it has to be done. Dan kita kan living away from home, jadi kita harus lebih take ownership of our own accountability gitu sih. Jadi kalau aku lebih suka kayak ya udah, aku kalau dia tuh aku disconnect, aku nonton anime atau aku kayak makan sih, aku lebih larinya ke makan dan tidur. Stress eating, like hibernasi sih sebenarnya. Jadi itu oke. Kayaknya coba satu lagi Kak. Kak Selin, aku tadi udah mau iya. bisa jadi thumbnail. Ini buat thumbnail. Oke. Nanti screenshot. Selanjutnya kalau mau ada pertanyaan lagi boleh aja langsung tanya ke DM mereka. Tidak akan dibalas. Astagfirullah, jangan gitu nanti kabur semua. Enggak. Oke, dibales ya. Pertanyaan terakhir ini dari Raisya Agnian, dari teman aku. Halo Ica. Pertanyaan dari Ica, is there any culture shock when you live there? If there are any, what are the solutions? Jadi sebenarnya intro dulu ya guys, culture shock ini pertanyaan paling banyak di DM karena mungkin banyak dari teman-teman yang penasaran gitu loh, kayak di sini tuh perbedaan kulturnya apa dari Indonesia dengan Amerika, dan aku akan bikin satu video khusus untuk ngebedah ini karena sebanyak itu dan semenarik itu, so don't forget to watch in the next video. But for now, mungkin aku akan nanya satu culture shocknya Zafira sama satu culture shocknya Kak Selin dan solusinya gimana. Oke, Zafira dulu. Sebenarnya culture shock buat aku itu lebih shock in a positive way. Oke. Karena ini culture shock dari aku tinggal di Jepang pindah ke US ya. Konteksnya beda. But it's much easier to live as a Muslim in America than in Japan. Oh, really? Dan aku ngomong kayak gitu. Kita yang shock. Aku ngomong kayak gitu karena lebih banyak kan populasinya di US. Jadi kalau misalnya kayak aku pengen nyari groceries halal, itu tuh order online bisa. Aku pengen pesen Uber makanan halal, itu juga bisa. Terus jumlah orang yang kayak sekedar berhijab atau kita tahu bener dia muslim, itu tuh juga lebih banyak. Jadi komunitasnya itu tuh kerasa banget, dan ini komunitas yang diverse banget gitu. Karena kalau misalnya di Jepang itu tuh lebih banyak mayoritas orang Asia Tenggara kan. Sementara kalau di sini tuh kayak bener-bener dari segala negara, yang orang Amerika aslinya juga ada, orang Afrika juga ada, imigran juga banyak gitu. Jadi itu sih yang aku kaget. It's so much easier, dan I don't have to explain about my faith as much. Karena kalau di Jepang tuh infonya kan minim banget ya. Betul. Sementara kalau di sini tuh kayak aku waktu itu pernah lagi ngobrol sama teman-teman aku orang Amerika semua. Terus aku nggak sengaja keceplosan kan kayak aku pengen sholat dulu ya, nanti aku balik lagi. Itu tuh respon mereka bukan kayak hah sholat tuh apa tuh, nggak kayak gitu, tapi kayak oh ya udah doain gue dong. Padahal mereka nggak religius juga gitu. Jadi kayak supportive ya. Betul, dalam konteks itu cakrawalanya lebih luas. Buat aku mungkin kayak gitu. That's interesting. Kalau Kak Selin, culture shock More diversity and inclusion. Iya. Itu benar-benar Itu plus poinnya sih. benar, diversity and inclusion and equity adalah menjadi highlight dari education in the US yang menurut aku negara seperti Jepang atau bahkan Indonesia yang homogen tuh perlu banyak-banyak belajar lagi ya. Yes, but at the same time it's hard to talk about because the diversity is limited kalau dibandingin. Iya. Yes. Kalau Kak Selin? Culture shock. Culture shock. Jalan kaki.
Bener sih. Sumpah itu shock banget pertama Gimana? nyampe terus aku jalan. di Surabaya, di Jember. The amount of walking that I had to do. But that's healthy. You live in Japan. Iya, I live in Surabaya yang kayak sejengkal dari neraka katanya orang-orang karena saking panasnya. Naik Jadi Gojek. kayak aku dari rumah ke Alfamart aja kalau nggak naik mobil naik motor Sebelum pokoknya. aku juga gitu sih. Jadi it was shocking. Iya, Aku harus jalan kaki kemana-mana guys, dan public transport. It was hard for me to figure out the public Bener transport sih. karena belum pernah berpengalaman sama sekali. Karena di sini tuh public transportnya nggak cuman kereta kayak subway atau metro, nggak, tapi bis juga. Dan for me coming from Indonesia ya, I thought bisnya tuh kayak bis jelek gitu loh. Aku bayangin bis itu sesuatu yang kayak bis jelek. Jadi kalau kamu lihat di Google Maps ngecek ini, aku cuma ngeliat trennya, bisnya nggak ngeliat. Terus sampai sini, aduh, aku underestimate nih Americans. Ternyata bisnya bagus banget dan it's so easy to get anywhere, but at the same time it's so difficult. Cuman karena kamu harus belajar adaptasi lagi, Benar. banyak angkanya dari 1 sampai ratusan gitu kan. Jadi that's the biggest culture shock, the transportation and pedestrian walking. Yeah. Well, I think that's all relatable for Indonesians as well. Lalu dari Tapi aku boleh nambahin nggak? Apa? Ini culture shock yang negatif datang dari Jepang. They're never punctual. Iya, iya. The public iya. transportation is Yeah. never punctual. 1 bulan pertama aku di US stress banget. ya. Ngejar bis. Kayak Baik kamu delay, tinggal jauh dari delay kampus gitu ya. kan. Karena delayed gitu. Iya, delay. Jadi kayak Delay 30 menit baik. iya delaynya nggak nanggung gitu. Delaynya bukan 2 menit gitu loh, kayak delaynya 30 Iya. menit gitu loh. Dan this is one thing that I think Indonesia, at least the public transportation in Jakarta is doing better. Yeah, for sure. Kalau aku, culture shock paling besar adalah sambalnya di sini nggak pedes guys. Oh, kira harus masak. Di sini tuh sambal tuh kayak sour, asam Iya. gitu loh. Sriracha. Kayak tabasco Iya, ya. Sriracha. Tabasco itu kayak iya kayak Iya, Tabasco. Tabak. Tabasco. Bukan tabako, tapi tabasco. Tabasco Iya, iya, guys. English 101. Iya, jadi Tabasco. Aku culture shocknya tuh ya sebenarnya aku udah tahu juga sih kalau di Amerika tuh sambalnya ya Indonesia tuh udah paling the best lah ini sambalnya. Iya. Cuma aku tuh udah explore banyak banget sambal di sini guys. Aku tuh Bahkan teman gue yang Afrika suka banget loh sama sambal Iya. burudi. iya, Oh iya? enak Enak itu emang saya enak itu. Jadi itu culture shock aku sih. Cuma Burudi. aku sambal burudi. Siap. Jadi aku itu aja sih, culture shock banyak banget, and I will go through this in the next video, or maybe in the next few videos I will dedicate a video just to talk about culture shock karena menarik banget untuk diteliti lagi ya guys ya, untuk dibahas lagi ya. Okay, so I can't believe we pretty much covered 90% of the question and answer. I'm so happy that today I get to spend time in Newbury Street sama Zafira sama Newbury lagi. Kaselin karena kita udah kita tuh biasanya ketemunya tuh baru bisa weekend kayak karena jadwalnya padat banget kan. Kalau weekday aku sama Zafira segedung aja jarang ketemu karena kita nggak jarang banget ada kelas bareng. Iya, kita we're on different schedule and whenever I have the time to go home, I just go home. Aku jarang banget belajar di kampus I'm kan. always on campus. Iya, aku selalu di rumah gitu kayak belajarnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, comment, dan kasih ide nih apa nextnya. Dan jangan lupa juga cek ke akunnya Zafira @ZafiraIha dan YouTube channel Zafira Akila, dan YouTube-nya Kak Selin Wijaya, dan IG-nya Iya. Selin Wijaya. Selinwijaya.md. Iya. Selinwijaya.md. Bukan .ide kan? Iya, bener. MD. Itu aja guys, seru banget ngobrolannya. Sekali lagi thank you to my beautiful babies. Ini bottomnya lagi. Oke. Oke. Dah. Oke, that's it for now. Sehat-sehat kalian semua, dan semoga yang udah kita jawab tadi berguna, bermanfaat, dan dapat membantu kalian untuk selangkah lebih dekat lagi menjadi mahasiswa dan mahasiswi Unhar. That's it for now. Aku Kansa pamit undur diri. Bye. Assalamualaikum. Dah.
Waalaikumsalam.